Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Emilia Madonna. Kali ini kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran 2. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Materi ini berdasarkan buku guru dan buku siswa tematik kurikulum 2013 dan Bu Pena 6B penerbit Erlangga. Sebelum nonton, jangan lupa kamu tekan tombol like, comment, share, and subscribe ya. Juga share ke media-media sosial yang kamu punya apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Yang pertama, muatan SBDP, KD 3.1 dan 4.1, pengertian reklame dan ciri-ciri reklame. Hani anak seorang pengrajin batik, ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Anak-anak ibu, mari kita amati reklame milik Ayah Hani. Nah, ini adalah gambar reklame milik Ayah Hani. Kamu bisa mengetahui apa yang disebut dengan iklan. Nah, hal-hal apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang iklan? Yang pertama, apa yang disebut dengan iklan? Yang kedua, bagaimana cara membuat sebuah iklan? Yang ketiga, apa ciri-ciri iklan? Dan yang keempat, apa syarat dalam membuat iklan? Apa itu reklame? Coba kamu tentukan gambar-gambar berikut, mana yang termasuk reklame dan mana yang bukan reklame. Reklame adalah gambar yang berguna untuk menawarkan atau mempromosikan barang dagangan atau jasa kepada masyarakat agar lebih tertarik untuk membeli atau mempromosikannya. Kemudian, gambar 1 merupakan reklame karena pada gambar tersebut terdapat kalimat promosi, penawaran, atau ajakan. Gambar 2 bukanlah reklame karena pada gambar ini hanya terdapat penjelasan tentang batik saja. Kemudian gambar ketiga juga merupakan reklame karena pada gambar ini terdapat ajakan atau kalimat promosi produk atau barang. Nah, menurutmu apa itu reklame? Ya, reklame adalah suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada khalayak dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Kemudian yang kedua, apa tujuan dari reklame? Ada beberapa tujuan dari reklame, antara lain, yang pertama memberikan informasi kepada khalayak atau konsumen tentang perusahaan, produk atau barang maupun jasa. Yang kedua, mempengaruhi atau membujuk khalayak atau konsumen sehingga mereka akan mau melakukan pembelian. Yang ketiga, menciptakan kesan tertentu tentang jasa atau barang yang direklamekan. Yang keempat, memberikan kepuasan tertentu sesuai dengan keinginan konsumen. Kemudian yang terakhir, merupakan alat komunikasi antara penjual dengan calon pembeli atau konsumen. Apa saja jenis-jenis reklame? Ya, adapun jenis-jenis reklame antara lain, yang pertama iklan, spanduk, brosur, embalase, poster, baliho, billboard, banner, leaflet, kalender, selebaran. Nah, kemudian apa ciri-ciri reklame yang baik? Ciri-ciri reklame yang baik adalah berita yang ingin disampaikan bersifat objektif, adanya kejujuran dalam isi reklame, dan dapat dipertanggungjawabkan. Reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Ada berbagai jenis reklame, diantaranya poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, dan lain-lain. Reklame ada yang bersifat komersial dan ada non-komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sedangkan non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalkan hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Reklame haruslah menarik,
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, slogan jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, bahasanya baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Yang ketiga, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Yang keempat, tata letak gambar dan tulisan baik. Nah, anak-anak ibu, amati di sekitarmu. Tulislah reklame yang pernah kamu temui. Berilah pendapatmu, apakah reklame tersebut sudah dikatakan baik? Ibu berikan contoh ya. Nah, gambar ini adalah gambar reklame billboard Extra Joss. Nah, menurut pendapat ibu, reklame tersebut tergolong iklan yang baik karena dua alasan. Pertama, iklan tersebut menggunakan garis-garis tegas dan warna yang mencolok. Penggunaan kedua elemen ini sesuai dengan target konsumen yang diinginkan, yaitu para pria yang membutuhkan tenaga ekstra saat bekerja. Selain itu, elemen yang kedua adalah bahasa yang singkat namun persuasif. Bahasa yang digunakan seolah-olah menyampaikan pesan bahwa produk yang dipasarkan sesuai dengan kebutuhan para pria untuk mendapatkan tenaga ekstra dengan cepat. Yang kedua, muatan PPKN, KD 3.3 dan 4.3. Sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Perbedaan kebutuhan tersebut menyebabkan beragamnya kegiatan ekonomi di masyarakat. Ada masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, ataupun konsumsi. Contoh kegiatan produksi adalah petani jagung, peternak ayam, dan nelayan. Contoh kegiatan distribusi adalah pengantar barang atau kurir, pedagang telur, dan agen beras. Contoh kegiatan konsumsi adalah pembeli makanan dan minuman, pembaca buku, dan pengendara sepeda. Meskipun kegiatan ekonomi yang dilakukan berbeda, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai. Kegiatan ekonomi yang berbeda tidak menjadi penghalang kita untuk bersatu. Berikut sikap yang harus kita tetapkan dalam beragam ekonomi di lingkungan sekitar. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. Yang kedua, membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. Yang ketiga, bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya. Yang keempat, tidak bersikap sombong terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua. Yang kelima, memudahkan kurir dalam mengirimkan barang dengan cara memberikan alamat yang jelas. Yang keenam, memuji barang yang dihasilkan oleh pelaku kegiatan ekonomi lain. Dan yang terakhir, melakukan persaingan yang sehat antar pelaku kegiatan ekonomi. Ayah Hani sudah berhasil menjual produk batiknya sampai ke luar negara. Keluarga mereka bisa dikatakan keluarga yang berada dari sisi ekonomi. Ayah Hani selalu berpesan untuk tidak sombong dan tetap hidup sederhana. Nah, anak-anak ibu, berikut adalah cerita yang berjudul Sahabat Tak Terpisahkan. Pause video ini agar kamu dapat membaca dan memahaminya. Nah, setelah membacanya, kita jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi? Nah, perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi adalah perbedaan latar belakang keluarga. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses, sedangkan Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Pertanyaan kedua, bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi? Sikap Hani terhadap Dwi adalah Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Pertanyaan ketiga, bagaimana sikap keluarga Hani kepada Dwi? Sikap keluarga Hani terhadap Dwi adalah ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjaga kue. Pertanyaan keempat, bagaimana Dwi bersikap terhadap Hani? Sikap Dwi terhadap Hani adalah Dwi tidak merasa minder sedikit pun. Yang kelima, bagaimana sikap keluarga Dwi terhadap Hani?
Sikap keluarga Dwi terhadap Hani adalah menerima Hani dengan senang hati, sehingga Hani menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Pertanyaan ke-6, apa yang bisa kita contoh dari Hani? Yang bisa kita contoh dari Hani adalah Hani tetap menghargai Dwi meski memiliki latar belakang yang berbeda. Yang kedua, Hani tidak bersikap sombong dengan Dwi. Yang ketiga, Hani belajar kesederhanaan dari Dwi dan keluarganya. Pertanyaan ke-7, apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Yang bisa kita contoh dari Dwi adalah Dwi tidak merasa rendah diri dengan keadaan keluarganya. Kemudian Dwi belajar tidak sombong dari Hani dan keluarganya. Hani dan Dwi berbeda latar belakang ekonomi. Namun demikian, mereka tetap berteman baik. Hani tetap menghargai Dwi dan tidak bersikap sombong. Hani belajar kesederhanaan dari Dwi. Dwi menghargai Hani dan tidak malu berteman dengannya. Dwi belajar sikap tidak sombong dari Hani. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga merasakan keberagaman ekonomi? Contohlah Dwi dan Hani. Dwi tidak malu dengan kondisi keluarganya dan Hani tidak sombong. Mereka menghargai keberagaman yang ada. Nah, anak-anak ibu, ceritakan perasaanmu membaca cerita Hani dan Dwi. Ibu berikan contoh ya. Perasaan kamu telah membaca cerita sahabat tak terpisahkan antara Hani dan Dwi adalah sangat senang, kagum, dan tentunya mendapat banyak pelajaran dari cerita tersebut. Bagaimana sebuah persahabatan yang tak terpisahkan meskipun keduanya dari latar belakang keluarga yang berbeda. Cerita antara Hani dan Dwi ini bisa menjadi contoh buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian video pembelajaran ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.